Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang sistem pengendalian manajerial dan teori kepemimpinan dalam manajemen syariah, yang dimana ada 3 materi yang akan kita paparkan oleh teman-teman kita nanti, yaitu 1. Pengantar manajemen syariah, 2. Pengendalian manajerial syariah, 3. Teori kepemimpinan. Baik, perkenalkan, nama saya Zalfa Zahelia Wijaya dengan NIM belakang 263. Perkenalkan, nama saya Hilda Prilyasiani dengan NIM belakang 244. Perkenalkan, nama saya Eka Alia Afriana dengan NIM belakang 262. Perkenalkan, nama saya Areli Fimas Pindaka dengan NIM 271. A few moments later. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas mengenai sistem pengendalian manajerial serta teori kepemimpinan dalam konteks manajemen syariah. Pembahasan ini akan memberi wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam manajemen dan pengelolaan risiko, serta berbagai teori kepemimpinan yang relevan. Manajemen syariah didasarkan pada prinsip-prinsip dari Al-Quran dan As-Sunnah, di mana kita menekankan pentingnya tauhid, keadilan, ta'awan, atau kerjasama, keseimbangan, dan kemaslahatan. Semua prinsip ini berfungsi untuk memastikan bahwa sistem keuangan dan manajemen yang digunakan tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan etika dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya kita akan mendalami bagaimana pengendalian manajerial diterapkan dalam konteks syariah. Saya akan serahkan kepada rekan saya untuk menjelaskan lebih lanjut. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengendalian manajerial syariah. Pengendalian manajerial syariah sangat berbeda dengan sistem konvensional. Di sini, pengambilan keputusan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa prinsip utama yang harus diperhatikan adalah 1. Larangan riba atau bunga. Yang kedua adalah larangan spekulasi dan gharar atau ketidakpastian. Yang ketiga adalah kepatuhan terhadap hukum Islam dan etika moral. Yang keempat, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sistem pengendalian yang baik harus bisa membantu perusahaan membuat keputusan yang tepat, termasuk dalam menyusun anggaran yang realistis dan memilih produk yang sesuai dengan prinsip halal. Selain itu, perusahaan juga harus melakukan analisis risiko untuk mengidentifikasi kejadian yang bisa berdampak buruk pada operasional mereka. Dengan analisis risiko, perusahaan dapat menghindari atau mengurangi risiko, merencanakan pengeluaran lebih efektif, dan membangun kepercayaan pemangku kepentingan. Ini penting untuk keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Sekarang, mari kita bahas teori kepemimpinan. Silahkan dilanjutkan oleh Ananda Areli. Baik, terima kasih kepada saudari Alia. Mari kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu teori kepemimpinan. Ada beberapa teori kepemimpinan yang bisa kita terapkan dalam manajemen syariah. Mari kita lihat beberapa di antaranya. Yang pertama, Great Man Theory. Teori ini menyatakan bahwa pemimpin terlahir dengan sifat-sifat khusus yang membuat mereka berhasil memimpin. Pemimpin hebat memiliki bakat bawaan yang alami. Yang kedua, Trait Theory. Pemimpin sukses biasanya memiliki kecerdasan, karisma, integritas, dan kemampuan komunikasi yang baik. Ini adalah sifat-sifat yang cenderung menjadikan seseorang pemimpin yang efektif. Yang ketiga, Contingency Theory. Tidak ada satu gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua situasi. Kepemimpinan yang efektif tergantung pada situasi tertentu. Yang keempat, Behavioral Theories. Perilaku kepemimpinan dapat dipelajari dan dikembangkan. Pemimpin yang efektif harus belajar keterampilan teknis, manusiawi, dan konseptual. Yang kelima, Servant Leadership. Gaya kepemimpinan ini menempatkan pemimpin sebagai pelayan yang mengutamakan kesejahteraan pengikutnya. Yang keenam, Transformational Leadership. Pemimpin transformasional memotivasi dan menginspirasi anggota tim untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, serta mendorong inovasi dan perkembangan pribadi. Teori-teori ini bisa membantu pemimpin syariah memahami bagaimana mereka bisa memimpin dengan baik sesuai dengan prinsip Islam. Sekarang, rekan saya akan membahas manajemen risiko syariah. Sebelumnya, terima kasih kepada Saudara Are. Mari kita lanjut ke materi yang terakhir, manajemen risiko syariah.
Manajemen risiko syariah sangat penting di dalam memastikan bahwa perusahaan atau lembaga syariah dapat beroperasi sesuai dengan hukum Islam. Manajemen risiko syariah melibatkan proses identifikasi, evaluasi, dan pengolahan risiko yang mempengaruhi pencapaian tujuan strategis. Ada beberapa model manajemen risiko yang bisa digunakan, antara lain IRM, yang berfokus pada integrasi risiko di seluruh organisasi. Yang kedua, model manajemen risiko khusus produk syariah yang sesuai dengan produk keuangan syariah. Risiko yang sering dihadapi oleh lembaga keuangan syariah meliputi risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, dan hukum. Untuk mengelola risiko ini, lembaga syariah harus memiliki pembina manajer yang paham dengan prinsip muamalah Islam. Dewan Pengawas Syariah atau DPS juga sangat penting dalam memastikan operasional bank atau perusahaan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai penutup, kita dapat melihat bahwa pengendalian manajerial, kepemimpinan, dan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah sangat krusial dalam mencapai keberlanjutan bisnis yang tidak hanya berfokus pada keuangan tetapi juga kesejahteraan umat dan tanggung jawab sosial. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Bye bye.